warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 8. Perkenalkan, nama Ibu Anilatul Hafita, bisa dipanggil Bu Vita. Ibu dari YIN Jember, Prodi Tadris IPA. Jadi Ibu mengajar materi IPA. Beberapa minggu ke depan ini, Ibu yang akan menjelaskan beberapa materi. Nah, materi minggu ini tentang sistem pencernaan. Dalam pertemuan ini ada 2 pertemuan. Yang pertama membahas tentang zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, sebelum masuk ke materi sistem pencernaan manusia, Ibu akan membaca tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mampu mendeskripsikan fungsi makanan bagi tubuh manusia. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi. Yang ketiga, mampu mengetahui gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Pernahkah kalian merasa lapar saat belajar? Tentunya pernah kan? Kalian merasa lapar? Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Makanan berperan penting bagi tubuh kita sebagai sumber energi dan bahan penyusun tubuh manusia. Nah, untuk memenuhi energi yang cukup diperlukan nutrisi yang baik. Apa sih nutrisi itu? Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Seimbang sama dengan gizi baik. Gizi seimbang sama dengan gizi baik. Asupan zat gizi harus sesuai dengan kebutuhan zat gizi. Gizi yang dibutuhkan oleh tubuh agar keadaan tubuh kita mengalami berat badan yang normal. Artinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jadi cukup. Kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi itu ada 3. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk menghasilkan energi. Yang kedua, tubuh memerlukan energi untuk melakukan setiap kegiatan, misalnya berlari, mengangkat barang, membaca, bersepeda, berolahraga, itu membutuhkan energi yang cukup. Yang ketiga, jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas diukur dalam 1 kalori. 1 kalori menunjukkan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Ada beberapa jenis nutrisi. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat ada 3 jenis, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana karena ditemukan pada buah-buahan, madu, dan susu. Sedangkan 2 jenis karbohidrat lainnya, yaitu pati dan serat, disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam kentang atau biji-bijian, sebagai kalau serat itu ditemukan dalam dinding sel atau tumbuhan. Fungsi dari karbohidrat itu sendiri adalah sebagai sumber energi. Yang kedua lemak. Lemak atau lipid berdasarkan struktur kimianya dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh ditemukan pada susu, daging, minyak kelapa atau minyak kelapa sawit. Kalau lemak tak jenuh biasanya ditemukan pada biji-bijian. Lemak itu merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kita makan menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan kemudian. Yang ketiga protein. Protein yang kita makan dapat berasal dari hewan yang disebut protein hewani.
dan dari tumbuhan disebut protein nabati. Bahan makan yang mengandung protein hewani diantaranya ada daging, ikan, telur, susu, dan keju. Dari tumbuhan diantara lain ada dari kacang-kacangan, kacang hijau, kacang delai sebagai bahan baku tempe dan tahu merupakan salah satu protein yang terbaik. Protein dibutuhkan oleh tubuh untuk sebagai penghasil energi, untuk pertumbuhan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang keempat, vitamin. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit namun harus ada, karena diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Nah, vitamin itu sendiri ada dua, vitamin yang larut dalam air, vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C. Vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K. Mineral dibutuhkan oleh tubuh hanya sedikit. Meskipun diperlukan hanya sedikit, zat mineral memiliki fungsi yang sangat penting dalam tubuh. Contoh mineral yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Pertama, fosfor, magnesium, seng, kalium, dan lain-lain. Mineral yaitu nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkat oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Yang terakhir, air. Air merupakan komponen yang paling banyak penyusun tubuh. Sekitar 60-80% terdiri dari atas air. Tubuh kita hampir 2,5 liter air setiap hari untuk menggantikan cairan kita yang hilang berupa keringat, urin, uap air. Mengapa kita butuh air? Sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Dari 6 jenis nutrisi tersebut memiliki fungsi masing-masing. 6 jenis nutrisi tersebut ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, untuk menguji kepahaman kalian, seberapa paham kalian dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, ada beberapa soal yang kalian harus kerjakan sebisa kalian. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya sudah mendengarkan penjelasan materi bab zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Semoga ilmu yang kalian dapat berkah. Amin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.